langsung aja kita mulai ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Surya. Perkenalkan kita dari kelompok 12. Hari ini kita mau presentasikan hasil UAS kami. Di sini ada anggota kelompok kami. Pertama itu saya sendiri, Bintang Adi Putra. Kedua ada rekan saya, Octavian Tripandowo. Lalu ada Naila Sabita Al-Hadi. Oke, ini nama real estate yang akan kita bangun itu Emerald Green Valley. Perkembangan kawasan Tangerang Selatan yang semakin pesat mendorong meningkatnya kebutuhan hunian modern dengan lokasi strategis dan fasilitas lengkap. Didukung perkembangan infrastruktur, akses menuju kawasan bisnis, serta tingginya minat masyarakat terhadap hunian gated community. Kawasan ini menjadi lokasi yang potensial untuk mengembangkan proyek real estate. Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan proyek perumahan Emerald Green Valley sebagai kawasan hunian modern yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kualitas lingkungan. Proyek ini dibangun di atas lahan 10.000 meter dengan total 70 unit rumah, terdiri dari tipe 45/72 dan tipe 72/120. Konsep pengembangan mengusung tema modern living with green environment dengan fasilitas pendukung seperti clubhouse, kolam renang, playground, jogging track, dan sistem keamanan 24 jam. Dengan lokasi strategis dan fasilitas yang lengkap, Emerald Green Valley diharapkan mampu menjadi pilihan hunian ideal bagi keluarga muda maupun investor properti serta memberikan prospek investasi yang baik di masa depan. Oke, ini market analisisnya yang kita temukan itu analisis market dilakukan untuk mengetahui potensi pasar, kebutuhan konsumen, serta peluang pengembangan proyek perumahan Emerald Green Valley di kawasan Tangerang Selatan dengan pertumbuhan kawasan hunian yang terus meningkat serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah modern dengan fasilitas lengkap. Proyek ini memiliki peluang pasar yang cukup baik. Analisa ini mencakup target market, kondisi kompetitor, tren, harga, properti, serta strategi positioning proyek agar mampu bersaing dan menarik minat konsumen. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Pandu. Oke, saya ada analisa makro. Secara makro, investasi properti di Tangerang Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sisi ekonomi, terutama kelas menengah, dan akses masyarakat di sisi sosial, urbanisasi, dan gaya hidup modern. Meningkatkan kebutuhan hunian yang nyaman dan strategis. Dari sisi infrastruktur dan teknologi, pengembangan kota mandiri dan pesanan digital mempercepat relasi properti, namun tetap perlu memperhatikan aspek legalitas lahan dan risiko lingkungan. Next, macam makro kondisi ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan tinggi. Kedua, kawasan BSD perkembangan pusat. Ketiga, harga properti terus meningkat. Kedua, ada demografi, pertumbuhan penduduk meningkat. Terus didominasi pekerja, mahasiswa, dan keluarga muda. Ketiga, potensi pasar komersial pasar. Terus ketiga, ada infrastruktur. Yang pertama ada akses tol BSD, kedua konektivitas ke Jakarta dan sekitarnya. Ketiga, infrastruktur terus berkembang. Keempat, akses tol BSD. Kelima, konektivitas ke Jakarta dan sekitarnya. Dan keenam, infrastruktur terus berkembang. Next, kebijakan dan pengembangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi Tangerang sangat tinggi. Kawasan BSD terus pesat. Harga properti terus meningkat. Dan gaya hidup, pertama ada kebutuhan tempat nongkrong dan F&B meningkat. Kedua, masyarakat mencari tempat lifestyle. Next, analisis mikro. Secara mikro, investasi di lokasi Jalan Sejahtera Raya Serpong dipengaruhi oleh kondisi langsung di sekitar lahan. Dari sisi lokasi, aktivitas lahan berada di jalan utama yang memiliki tingkat lalu lintas tertinggi, serta memiliki akses yang dekat dengan kawasan BSD dan jalan tol, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Dari sisi lingkungan, area sekitar sudah berkembang dengan adanya fasilitas pendukung seperti sekolah, restoran, kafe, SBU, showroom kendaraan, dan
perkantoran yang menunjukkan aktivitas ekonomi yang sudah terbentuk. Dari sisi lahan luas cukup besar dengan mereka jelas memberikan fleksibilitas dalam pengembangan berbagai jenis komersial. Selain itu, potensi pasar di sekitar lokasi cukup kuat karena didukung oleh kepadatan penduduk dan aktivitas bisnis yang terus berkembang. Namun di sisi persaingan, kawasan ini memiliki tingkat kompetisi yang cukup tinggi karena banyaknya faktor ruko, area komersial area komersial jenis di di sekitar BSD dan Serpong. Jadi itu faktor kemacetan pada jam sibuk serta keterbatasan lahan parkir di beberapa titik juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, perlu diperhatikan dalam perencanaan pengembangan. Next, analisis mikro. Pertama ada lokasi dan aktivitas. Pertama ada pertumbuhan ekonomi dan kesehatan tinggi. Yang kedua akses kawasan BSD terus pesat. Tiga ada harga properti terus meningkat. Terus kedua ada lingkungan sekitar. Ada pertama ada sekolah, kafe, restoran. Kedua SPBU, showroom dan peraturan. Ketiga ada aktivitas ekonomi sudah terbentuk. Terus ketiga ada kecelakaan luasnya 10.000 meter 100 SAM siap dikembangkan. Terus ada 4 ada kompetitor, banyak ruko dan area komersial. Terus kedua ada persaingan cukup tinggi. Terus kelima ada potensi pengembangan. Pertama ada ruko F&B atau ruko F&B big use. Kedua ada area komersial dan lifestyle. Next. Oke, ini adalah land use zonasi lahan. Lahan yang dipilih berada di kawasan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang merupakan bagian dari pengembangan BSD City sebagai kota mandiri modern dengan konsep mixed use development. Dengan luas sekitar 1 hektar dan berada di lingkungan pemukiman padat. Lahan ini memiliki potensi tinggi untuk pengembangan hunian, baik perumahan maupun apartemen. Secara tata ruang, lokasi termasuk dalam zona kuning yang diperuntukkan sebagai fungsi residensial, sehingga memiliki legalitas yang jelas untuk pembangunan hunian keberadaan area komersial di sekitarnya, seperti ruko, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Turut mendukung terciptanya lingkungan hunian yang terintegrasi. Keunggulan utama lokasi ini terletak pada aksesibilitasnya yang sangat strategis, berada di tepi jalan Ciater Raya, lahan memiliki akses mudah menuju jaringan jalan utama BSD City dan tol Serpong Balaraja. Kondisi ini mendukung mobilitas penghuni serta meningkatkan nilai kawasan. Selain itu, kedekatan dengan pusat aktivitas seperti Aeon Mall BSD City, WSBSD City menambah daya tarik lokasi karena menyediakan fasilitas belanja, kuliner, hiburan, dan ruang interaksi yang menunjang kualitas kehidupan penghuni. Lokasi ini berada di kawasan yang telah berkembang dengan fasilitas lengkap seperti pendidikan, perkantoran, rumah sakit, apartemen, dan fasilitas umum lainnya. Kedekatan dengan Universitas Prasetya Mulia dan Universitas Pembangunan Jaya juga menjadi nilai tambah serta mendukung potensi pasar yang luas bagi penghuni maupun investor. Secara keseluruhan, sesuai zonasi, lokasi strategis, aksesibilitas yang baik, dan fasilitas yang lengkap menjadikan lahan kawasan Ciater sangat potensial untuk pengembangan hunian modern dengan prospek investasi yang menjanjikan. Ini ada konsep development-nya, di sini ada site plan-nya. Site plan Emerald Green Valley dirancang untuk dengan konsep klaster modern yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi tata ruang kawasan hunian. Proyek ini memiliki lahan sebesar kurang lebih 10.000 meter dengan total pengembangan sebanyak 70 unit rumah yang terdiri dari dua tipe hunian, yaitu tipe 45/72 sebanyak 50 unit dan tipe 72/120 sebanyak 20 unit. Pola penataan kawasan menggunakan one gate system, sehingga akses keluar masuk kawasan lebih terkontrol dan meningkatkan keamanan penghuni. Pada area pintu masuk utama, terdapat gerbang utama, pos security 24 jam, serta area parkir tamu untuk menunjang aktivitas penghuni maupun pengunjung. Sirkulasi kawasan dirancang dengan baik di jalan utama selebar 8 meter yang berada di tengah kawasan, sehingga akses untuk kendaraan lebih mudah. Sedangkan jalan lingkungan memiliki lebar 6 meter, sehingga tetap nyaman untuk mobilitas kendaraan penghuni. Tata letak jalan yang dibuat memiliki klaster agar seluruh unit memiliki
akses yang mudah dan terorganisir dengan baik. Area hunian dibagi menjadi beberapa blok yang tersusun rapi efisien. Tipe 45/72 ditempatkan sebagai mayoritas unit untuk memenuhi kebutuhan pasar keluarga muda dan first home buyer. Sedangkan tipe 72/110 berada di area tertentu dengan ukuran lahan yang lebih besar untuk segmen keluarga menengah ke atas. Selain area hunian, site plan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti clubhouse, kolam renang, playground, taman, lapangan serbaguna, dan jogging track. Kehadiran fasilitas tersebut bertujuan menciptakan lingkungan hunian yang sehat, nyaman, dan mendukung interaksi sosial antar penghuni. Konsep tata ruang terbuka, hijau, atau landscape juga menjadi elemen penting dalam perancangan kawasan untuk menciptakan suasana hunian yang asri dan modern. Dengan penataan kawasan yang terintegrasi serta fasilitas yang lengkap, Emerald Green Valley dirancang sebagai hunian modern yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat urban masa kini. Ini ada tipe rumah yang akan kita jual itu ada dua. Yang pertama itu tipe 45/72 sama ada yang lebih besarnya tipe 72/120. Di sini juga ada denahnya. Yang tipe 45/72 ini kita ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, tamannya ada di depan dan di belakang. Luas tanahnya 72, luas bangunannya 45. Yang kedua itu ada tipe 72/120, kita punya lebar tanahnya di 120, luas bangunannya di 72. Kamar tidurnya ini ada 3, kamar mandinya kita ada 2, di atas dan di bawah. Ada carportnya muat 2 mobil, ada ruang keluarga, taman depan belakang juga. Sini ada denahnya juga. Oke, konsep pengembangan Green Valley dirancang sebagai kawasan hunian modern dengan penataan grid living, yaitu perpaduan antara desain arsitektur modern, lingkungan hijau, serta fasilitas yang mendukung kenyamanan hidup masyarakat urban. Pengembangan kawasan difokuskan untuk menciptakan hunian yang nyaman, aman, dan memiliki nilai investasi jangka panjang. Dari sisi perencanaan kawasan, proyek menggunakan one gate system untuk meningkatkan keamanan dan privasi penghuni. Tata letak site plan dibuat terorganisir dengan sirkulasi jalan yang jelas, terdiri dari jalan utama 6 meter, di jalan lingkungan sebesar 6 meter, sehingga mendukung akses kendaraan secara optimal. Pengembangan hunian terdiri dari 2 tipe rumah, yaitu 45/72 yang ditujukan untuk keluarga muda dan first home buyer, serta tipe 72/120 untuk keluarga menengah yang membutuhkan ruang lebih luas. Desain rumah mengusung gaya modern minimalis dengan tampilan fasad yang elegan. Penggunaan warna netral, bukan pencahayaan alami, dan area hijau pada setiap unit. Selain area hunian, konsep development juga didukung dengan fasilitas kawasan seperti clubhouse, kolam renang, playground, dan jogging track, taman terbuka hijau, dan lapangan serbaguna, menunjang aktivitas sosial dan gaya hidup sehat penghuni. Kehadiran fasilitas tersebut bertujuan menciptakan lingkungan hunian yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan juga sebagai ruang komunitas yang nyaman dan berkualitas. Secara keseluruhan, konsep pengembangan Emerald Green Valley dirancang untuk memberikan keseimbangan antara fungsi hunian modern, kualitas lingkungan, keamanan kawasan, serta potensial investasi properti yang berkelanjutan. Di sini ada fasilitas yang kita tawarkan. Di sini ada clubhouse, berfungsinya sebagai area untuk ada gym, ada komunitas, pertemuan, dan lain-lain bisa di situ. Kedua ada kolam renang juga yang bisa dipakai oleh penghuni. Ketiganya ada playground untuk anak-anak kecil yang ada di komplek tersebut. Udah ada lapangan serbaguna, ini bisa digunakan untuk basket atau futsal atau volley. Kelima ada jogging track, ini bisa muterin komplek dengan jogging track. Ada taman dan ruang terbuka hijau, ada one gate system juga, security juga 24 jam. Nah, aksesibilitasnya Emerald Green Valley ini dicatat tergolong tinggi dan strategis karena berada di koridor penghubung antara BSD, Ciputat, dan Bintaro. Akses utama menuju Jalan Sejahtera merupakan jalan 2 arah dengan kapasitas cukup besar, serta didukung jalur alternatif menuju kawasan sekitar sehingga mobilitas tidak bergantung pada satu rute saja. Dari sisi kendaraan pribadi, lokasi ini memiliki kedekatan dengan beberapa pintu tol seperti tol BSD, tol Pondokaren, dan tol Parigi 2. Dengan waktu tempuh sekitar 10-15 menit, yang memungkinkan konektivitas cepat ke Jakarta Selatan, Bandara Soekarno-Hatta, hingga wilayah Jabodetabek lainnya. Untuk transportasi umum, kawasan ini cukup terlayani dengan keberadaan stasiun KRL seperti Stasiun Sudimara, Jurangmangu, dan Serpong.
dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 10-20 menit, memberikan akses langsung ke pusat kota Jakarta, Sudirman, Tanah Abang, atau Jakarta Kota. Selain itu, tersedia alternatif melalui MRT dari stasiun Lebak Bulus yang berjarak sekitar 20-25 menit. Dukungan transportasi lain seperti angkutan umum lokal dan ojek online juga mudah diakses, sehingga tetap nyaman bagi penghuni tanpa kendaraan pribadi. Dari sisi kedekatan fasilitas, lokasi ini diuntungkan karena berada dalam radius kurang lebih 10-15 menit dari kawasan BSD City dan Bintaro, yang memiliki pusat perbelanjaan, rumah sakit, institusi pendidikan lengkap. Secara keseluruhan, kombinasi akses jalan utama, kedekatan tol, ketersediaan transportasi umum, serta fasilitas sekitar menjadikan Emerald Green Valley Ciatan memiliki aksesibilitas yang sangat baik, cocok untuk hunian modern maupun investasi properti. Oke, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Naila. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rencana harga jual atau Ganevo. Proyek ini berdiri di atas total luas 10 meter persegi dengan harga per meternya yaitu 9 juta. Dengan demikian, nilai tanah awal tercatat sebesar 90 miliar ditambah dengan komponen BPHTB sebesar 5% atau setara dengan 4,49 miliar, maka total harga perolehan lahan bersih adalah 94,4 miliar. Mengingat koefisien Kafling yang ditetapkan adalah sebesar 60%, maka luas tanah efektif yang dapat dikomersilkan adalah 6.000 meter persegi. Hal ini mengonversikan harga dasar tanah menjadi harga tanah efektif sebesar 15,7 miliar per meter persegi. Lanjutnya, next. Selanjutnya ini ada struktur rencana anggaran biaya pelaksanaan. Pada struktur anggaran RAB pelaksanaan, total pembiayaan proyek di luar beban pajak konsumen dan bunga bank dianggarkan sebesar 114,8 miliar. Alokasi dana tersebut didistribusikan ke dalam beberapa pos operasional utama sebagai berikut. Pertama itu ada harga perolehan lahan, merepresentasikan porsi terbesar dari anggaran, yaitu senilai 41,23%. Lalu pengolahan lahan dialokasikan sebesar 370 juta yang mencakup pekerjaan pembersihan, cut and fill, serta pemetaan pengukuran komprehensif. Lalu biaya desain, perizinan, dan legalitas dianggarkan sebesar 2,1 miliar. Komponen ini meliputi pengurusan izin warga dan desa, UKL dan UPL, andalin, rekomendasi site plan, PBG, induk, dan kafling, serta biaya pemecahan 70 sertifikat kafling. Lalu biaya prasarana dan sarana sebesar 2,04 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan, jaringan PLN, instalasi PDAM, sistem drainase, pagar keliling, gerbang utama, pos keamanan, taman, hingga fasilitas ibadah. Lalu biaya konstruksi bangunan, total anggarannya berada di angka 14,7 miliar. Proyeksi konstruksi terbagi atas 50 unit tipe 45 dan 20 unit tipe 72 dengan estimasi biaya bangun standar 4 juta meter persegi. Biaya pemasaran dan overhead umum. Kita mengalokasikan 969 juta untuk instrumen pemasaran serta fee agen penjualan. Selain itu, terdapat biaya umum
sebesar 1,7 miliar untuk mengakomodasi gaji jajaran direksi, manajemen proyek, tim administrasi, serta pengadaan inventaris kantor. Lalu next. Lalu selanjutnya ini ada cash flow. Cash flow dibagi menjadi dua komponen perputaran uang utama yang melacak likuiditas proyek secara berkala. Pertama, cash in mencatat proyeksi penerimaan dana dari konsumen. Arus kas masuk ini dijadwalkan berdasarkan target penjualan bulanan dari total 70 unit rumah yang terbagi atas hunian tipe 45 dan 72. Penerima dana dipetakan per bulan untuk memastikan kapan modal proyek mulai kembali dan menghasilkan keuntungan. Lalu ada cash out, mencatat seluruh realisasi pengeluaran modal real untuk dikeluarkan oleh perusahaan yang menggerakkan proyek. Pada tabel ini disinkronkan secara langsung dengan tahap fisik pembangunan di lapangan. Alokasinya dibagi secara bertahap meliputi fase awal, fase persiapan, lalu fase perizinan dan perencanaan, lalu fase infrastruktur kawasan, fase konstruksi fisikal, lalu fase operasional berjalan. Next. Lalu di sini ada strategi marketing dan penjualannya. Target marketnya yaitu keluarga muda, pekerja dan profesional di kawasan Jakarta, BSD, dan Tangerang Selatan, pasangan baru menikah, investor properti. Lalu untuk promosi offline, itu seperti pemasangan billboard dan banner kawasan, penyebaran brosur, open house, dan pameran properti kerjasama dengan agen properti. Lalu untuk digital marketing, seperti Instagram dan TikTok Ads, Facebook Ads, website proyek perumahan, konten visual berupa render rumah, video kawasan, dan visual tour, dan kerjasama dengan influencer properti. Lalu strategi untuk brandingnya, proyek diposisikan sebagai hunian modern dengan lingkungan hijau, fasilitas lengkap, dan sistem keamanan yang nyaman untuk keluarga. Branding menggunakan konsep modern living with green environment. Next. Lalu untuk strategi penjualannya, yang pertama ada booking fee ringan, lalu promo DP bertahap, fee biaya AJB dan BPHTB, kerjasama dengan bank untuk fasilitas KPR, diskon khusus pada tahap launching. Lalu keunggulan kompetitif, lokasi strategis di Tangerang Selatan, konsep klaster modern dan hijau, fasilitas kawasan terhadap keamanan 24 jam dengan one gate system, harga kompetitif sesuai target market. Next. Nah, untuk simpulannya, untuk total pendapatan yang didapat itu sekitar 229 miliar dengan laba bersih, margin bersih setelah pajak dan bunga itu mencapai 99 miliar. Lalu untuk return on investment sebesar 86,62%, dan return of equity itu 85,30%, dan estimasi IRR tahunan berada di kisaran 50% hingga 75% per tahun. Sekian dari
kelompok kami. Terima kasih.